Dia adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Di bawah kendalinya, bumi Pajajaran berada dalam tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Selalu dicintai rakyat dengan sepenuh hati dan mengharumkan nama para leluhur kerajaan Sunda. Di masanya telah dibangun berbagai macam parit dan juga benteng yang sangat kokoh yang tahan gempuran para musuh. Dan pada masanya pula dibuat jalan-jalan dan juga hutan Samida. Dialah Sang Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Apa semua raja Pajajaran itu moksa, termasuk anaknya Surawisesa? Iya, Surawisesa juga moksa. Moksa ya? Kenapa Anda minta maaf? Kerjaman Barito Jang. Oh. Ya pan tempatna Sri Baduga Maharajanya. Amun ujang kendek nyahonya di Jayakarta tah loba tanaman tebu jang. Eta Sri Baduga Maharajanya ente mimpin ke ente eta non mimpi-mimpi ke naon harta ente kerjaman Barito mah nya nguncan Islam sang yang widina eta Gunung Luhur jayasnipun karap tajuyuna dirahatana watastipun kiruwang janasti ngartikeun sia. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat syiar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah saat ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di situs Prasasti Batu Tulis yang terletak di Jalan Batu Tulis, daerah Bogor Selatan. Memang untuk malam ini tim kami insya Allah akan mencoba mengenang masa-masa kejayaan Prabu Siliwangi di saat menjadi raja kerajaan Sunda Pakuan. Kita mencoba untuk menelusuri sejarah dari sisi-sisi lain sebagai penambah wawasan yang dengannya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah tentang penelusuran kita di situs Prasasti Batu Tulis. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Kang Ibai selaku Ketua Korwil Bogor Raya. Nah, kita akan mengadakan tanya jawab sedikit tentang Korwil Bogor. Ya, assalamualaikum Kang Ibai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dari dulu memang sejak saya dilahirkan di kota Bogor ini, Bogor itu nuansanya selalu hujan. Namanya juga kota hujan ya? Oh, kota hujan, Bogor bukan kota kota hujan. angkot, bukan. Mungkin sekarang kota angkot. Iya, angkotnya banyak bener. Banyak betul. Tapi hujan memang membuat rahmat ya, membawa rahmat Rezeki, ya, rezeki. Tadi kita sempat hujan, tapi sekarang alhamdulillah hujan telah reda dan terasa ruangan ini begitu hangat. Dan alhamdulillah kita berada di situs Prasasti Batu Tulis ini Kang Ibai. Iya. Iya. Tapi sebelum kita mengadakan liputan di tempat ini, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Kang Ibai selaku Ketua Korwil Bogor, betul ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, kapan sih Korwil Bogor itu diresmikan? Dan saat ini telah memiliki berapa anggota untuk Korwil Bogor sendiri? Diresmikan itu seingat saya di bulan Maret. Bulan Maret ya, tahun ini ya? Tahun ini, tahun 2021, tepatnya di tanggal 6.
Tanggal 6 Maret 2021. Oh, kenapa nggak tanggal 31 waktu itu? Karena disahkan 31 Maret. Maret. Kalau 31 Maret itu seru itu. Bukan 11 Maret ya. Oh, 31 Maret lebih seru. Iya. Serunya seperti apa? Tetap di Siar. bisa aja. Jadi tanggal 6 Maret diresmiin ya? Tanggal 6 Maret 6 disahkannya. Gitu. Disahkannya. Dan sekarang udah berapa anggota itu Korwil Bogor? Kurang lebih 60 lebih. 60 orang? 60 orang. Masya Allah. Dan alhamdulillah barusan pun ada 2 orang. Oh, Sahabat baru Siar masuk baru. lagi. Oke, sahabat Siar. Bagi sahabat Siar yang berdomisili di wilayah Bogor dan sekitarnya, ketika ingin atau mau bergabung dengan Korwil Bogor Raya, silahkan bisa menghubungi Kang Ibay atau menghubungi nomor di teleponnya bawah, di bawah ini. Di situ apa di sini? Di bawah ini. Oh, di bawah sini saja nih, di bawah itu. Iya. Ya, anggotanya udah 60 orang, alhamdulillah. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan Korwil juga sedang kita coba upayakan, sedang kita coba bangun. Di antaranya ada pengobatan ruqyah, gitu. Terus nanti pengajian dan juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya lah, insya Allah. Nanti kita coba bangunlah kegiatan-kegiatan itu. Terus nih Kang Ibay, ini kan kita memang berada di situs Batu Tulis, Iya, betul. situs sejarah yang lebih dari 500 tahun lah keberadaan situs ini sejak ini dibuat. Nah, apa sih yang Kang Ibay ketahui tentang situs Batu Tulis ini? Kalau tentang situs Batu Tulis, jujur saya asli orang Bogor ya. Tidak mengenal betul bahwa situs Batu Tulis. Tapi tahu ada gitu. Situs Tahu Batu ada, Tulis Batu Tulis ada. Dan yang saya tahu hanya identik dengan kerajaan Pajajaran yang Oh, dipimpin gitu. oleh rajanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kalau tentang nama anaknya Surawisesa itu pernah dengar? Pernah dengar karena sekarang ada di sinetronnya. Oh, iya, sinetron. Kalau aslinya ya belum pernah tahu. Belum gitu. pernah tahu ya. Sering baca literaturnya, tapi pendapat saya kok banyak yang berbeda-beda gitu. Oh, banyak versi. Ya banyak versi. Dan ke situs ini sendiri udah yang keberapa kali ini? Baru yang ketiga kalinya. Baru yang ketiga kali, Masya Baru Allah. yang ketiga kalinya. Iya, ini memang situsnya luar biasa ya. Ini tulisannya ini masih asli, pahatan. Bahasanya bahasa apa, Palawa ya? Apa bahasa Sunda Wiwitan. Iya, nanti kita coba tanya sama kuncennya. Ya, juru pelihara ini tulisannya tulisan apa? Sebab nggak mirip tulisan Arab nih. Namanya juga kerajaan Pajajaran, bukan kerajaan Arab gitu. Tapi Bagus memang lah. apa ya, unik sekali ya tulisan-tulisan orang zaman dulu itu. Luar biasa memang budaya Indonesia itu memiliki beragam-ragam jenis tulisan. Dan sebenarnya sayang ini kalau memang tidak dipahami atau tidak dipelajari oleh masyarakat sekarang ini. Karena mungkin di tanah Sunda ini banyak sekali prasasti-prasasti yang memiliki model atau gaya tulisan seperti ini. Tetapi kita bersyukur kita punya tim-tim ahli yang bisa menerjemahkan. Nah, nanti kita coba tanya itu ke Kuncen, tahu nggak ini terjemahannya apa gitu. Tulisannya Karena apa ya? Karena saya juga pengen tahu ini apa tulisannya ini. Cuman yang jelas Batu Tulis ini memang erat kaitannya dengan kerajaan Sunda Pakuan dan juga erat kaitannya dengan sosok raja maharaja yang sangat terkenal yang bernama Prabu Siliwangi atau Prabu Jaya Dewata. Pamanah rasa, jadi banyak namanya itu. Cuman yang terkenal itu Prabu Siliwangi. Terus apa nih yang terakhir? Harapan dari Kang Ibay dengan SDG liputan di lokasi ini? Harapan saya tuh pertama jadi lebih tahu bahwa mengenal sejarah gitu, terutama tentang Batu Tulis ini. Karena jujur bagi saya sendiri Batu Tulis itu apa gitu, atau sebuah nama daerah atau apa gitu. Tapi saya pernah mendengar, pernah membaca bahwa erat kaitannya itu dengan kerajaan Pajajaran. Gitu. Makanya saya mengundang dari SDG ini untuk menambah wawasan khususnya saya pribadi dari Masyarakat sisi lainnya Bogor lah gitu. ya. Karena mungkin nggak sedikit juga warga Bogor yang nggak tahu, yang nggak paham. Buktinya saya asli orang sini, bapak saya, kakek nenek saya orang sini, Orang saya pun sini. nggak tahu bahwa posisinya di sini gitu. Taunya daerah Batu Tulis ada di sini. Batu Tulis ya. Padahal pas pinggir jalan ini kan. Betul. Iya. Saya sendiri sering lewat cuma nengok aja. Cuman saya baru pertama ini
ke sini. Oh. Baru pertama. Iya. Makanya begitu masuk kaget juga banyak batu-batu seperti ini. Nanti insya Allah kita coba ungkap lah, mudah-mudahan. terutama yang berkaitan dengan masa-masa kejayaan Prabu Siliwangi. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan itu kita bisa mempelajari, bisa mengetahui gaya kepemimpinannya. Karena memang kerajaan Pajajaran itu mengalami masa keemasan di masa Prabu Siliwangi. Nah, kita perlu tiru nih kepemimpinan Prabu Siliwangi dalam memakmurkan rakyatnya. Nah, Seperti itu yang di sinetron sekarang pun seperti itu ya. masa sih? Kalau saya lihat seperti itu. Gitu, saya nggak nonton sinetron sih soalnya. Itu pun sekali-kali karena Gitu kalau ya. ya sekilasnya tidak sulit dikalahkan. Ya. Sulit Seperti dikalahkan. itu. Tiada tandingnya. Ya. Wes, Yang mantap. dikenalnya seperti itu. Iya, di sinetron ya. Sinetron. Di sinetron. Oke lah, Kang Ibai, terima kasih Ya. atas segala jawabannya ya. Mudah-mudahan kami SDG Liputan di Tempat ini bisa memberikan sebuah wawasan lah, Amin. tambahan ilmu tentang keberadaan prasasti batu tulis ini ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa sebuah pelajaran, ya, informasi kepada masyarakat Kota Bogor dan juga Indonesia secara umum tentang sejarah prasasti. Karena nanti kita akan mencoba untuk mewawancarai juru pelihara ya tentang sejarah daripada batu tulis yang terletak di daerah Bogor Selatan. Oke sahabat Syiar, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ada wawancara dengan Bapak Firman selaku juru pelihara situs prasasti batu tulis Bogor Selatan. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, saat ini alhamdulillah saya telah ditemani oleh Bapak Firman selaku juru pelihara situs prasasti batu tulis, yang mana beliau telah menjadi juru pelihara sejak tahun 1997. Dan memang juru pelihara di situs prasasti batu tulis ini secara turun-temurun. Jadi sebelumnya itu dijabat oleh keturunan atau orang tua Bapak Firman terus ke kakek. Nah, insya Allah pada saat ini kita akan mencoba untuk bertanya kepada Bapak Firman tentang keberadaan situs ini. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Firman ini alhamdulillah nih kan SDG udah ada di lokasi situs prasasti batu tulis. Bisa nggak Pak Firman bercerita kepada saya dan juga sahabat Syiar, kapan nih prasasti ini ditemukan dan apa sih isinya itu? Karena saya dari tadi menerka-nerka susah juga bacanya itu. Iya. Prasasti batu tulis ini diketemukannya tahun 1533 ya. Oh, 1533. Dibuatnya itu tahun 1482 sampai 1521. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Putranya siapa itu? Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja namanya. Ya, Sri Baduga Maharaja. Oh, itu gelar ya? Gelarnya. Gelar beliau ya, Masya Allah. Terus berkaitan dengan isi sendiri ini apa? Pak Firman bisa baca nggak ini? Di batu tulis ini nih ya, tertulis hurufnya huruf Palawa ya. Palawa. Bacanya singkat aja ya. Wangna pun ini sasakala, Prabu Ratu Purane pun diwasu, dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi yang dinobatkan di sini namanya Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi yang terakhir. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Oh, Ya. jadi Prabu Siliwangi dinobatkan di tempat Prasasti ini? Di sini Masya ada beberapa buah batu ya, kurang lebih ada 15 buah batu. Di dalam ruangan ini ada 6 buah batu. Ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa. Di sebelahnya lagi ada batu lingga. Batu lingga ini Nah, disebutnya? lingga Yoni ya, lingga itu lambang kesuburan. Oh, lambang kesuburan, kemakmuran ya? Iya. Di samping sebelah kiri ada telapak kakinya. Itu Telapak kaki. Surawisesa? Surawisesa dengan kesaktiannya. Nah, di depannya ini ada apa? Bekas lututnya ya waktu beliau menulis lututnya ya? jongkok sebelah. Masya Allah. Di sebelah kanan itu di samping itu ada batu tempat sandaran, tempat penobatan. Penobatan. Oh, jadi Prabu Siliwangi dinobatkan di batu Di itu? batu itu. Batu gigi langit tempat kursinya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang sama tentara Banten, perang bubat, perang saudara. Perang saudara, Diambil. iya. Jadi nggak akan ada raja Yang lagi dinobatkan yang dinobatkan lagi. di prasasti ini. Kalau masih ada kan dinobatkan lagi, Betul. lagi. Atau disebut batu pancalikan atau apa? Iya, pancalikan. Pancalikan ya. Di sekarang itu kalau nggak salah diletakkan di keraton apa? Di Sorosowan Banten. Sorosowan Banten, Masya Allah. Jadi yang
muncul itu tempat senderannya ya. sandarannya. Sebab saya pernah lihat yang di Banten itu hanya kotak aja Iya, tempat kotak aja, duduknya. tempat duduknya. Batu gigilang sebutnya. Jadi sahabat siar, memang lokasi ini betul-betul sakral ya, khususnya bagi kerajaan Sunda Pakuan atau yang kita kenal dengan nama Pajajaran, karena memang di tempat inilah yang menjadi penobatan raja-raja Pajajaran. Ya, kita pernah ngebahas tentang Raja Pajajaran yang terakhir yang bernama Surya Kencana, Prabu Surya Kencana. Setelah itu batu ini memang dipindah ke Banten sehingga tidak ada penerus dari kerajaan Pajajaran atau penerus dari Prabu Surya Kencana. Oke, jadi ini apa sih Surawisesa ini punya maksud tertentu nggak bikin batu tulis ini untuk Jadi ayahnya? menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Jadi baca singkatnya itu semoga selamat beliau yang dinobatkan di sini. Itu singkatnya. Begitu. Tapi batu ini dibuat oleh Surawisesa, Prabu Siliwangi masih ada atau sudah moksa itu? Kayaknya sudah moksa kali ya. Sudah moksa. Oh gitu. Jadi Prabu Siliwangi moksa ya. Moksa. Masya Allah. Kira-kira kalau menurut Pak Firman nih moksanya di mana nih Pak? Kurang tahu ya. Karena banyak Apakah versi. Banyak versinya sih. Iya, Ada yang banyak. bilang di prasasti batu tulis ini, ada yang bilang di Gunung Salak. Ada juga ya. hutan Ya, Sancang. di Hutan Sancang, Ada juga di Kerawang. di Kerawang. Banyak bener ya. Sehingga di mana-mana. Versi. artiannya. Iya. Yang jelas memang wallahu alam hanya Ya. Allah yang tahu tentang Kita kan kejadian belum masa lahir, lalu. kan, belum Iya, betul. Orang boleh berpendapat, yang jelas ya saling menghargai Iya, pendapat betul. orang begitu. Apalagi memang ketika pendapat itu tidak bersandarkan bukti-bukti yang akurat begitu. Nah, ini kan memang tempat penobatan Raja Pajajaran, Pak Firman. Sekarang untuk posisi kerajaan Pajajaran atau keraton kerajaan sendiri itu di mana itu Pak Firman? Posisinya walau alam ya, kita belum lahir waktu itu kan. Apakah posisi keraton kerjaannya apa? Mungkin nggak tahu di sini, nggak tahu di Kebon Raya, kan masih nyambung ke Kebon Raya. Iya, masih nyambung jadi satu ya. Iya. Jadi memang bukti sejarah belum ada yang belum ada, menunjukkan ya. lokasi tepatnya ya. Tepatnya itu di mana? Ya istana Iya. raja. Oh, di sini kan dulu daerah hutan belantara. Iya, hutan belantara. Beberapa tahun yang lalu. Sejarah hari lahir Bogor diambilnya dari sini. Dari ini ya. Iya, dari sini. Masya Allah, luar biasa. Memang menakjubkan bener ini. Iya. Kalau jenis batunya, Pak Firman tahu nggak nih jenis batu apa, Pak? Ini batunya jenis batu saja. Jenis batu terasit ya. Terasit ya? Kan ada juga yang disebutnya menhir, andesit, yang biasa buat candi itu kan andesit. Iya. Ada yang kayak di situs Cibala itu kan menhir jenisnya. Pokoknya menhir juga. Sejenis menhir kali Iya, ini ya. sejenis menhir aja. Dan semuanya menghadap ke atas semua, termasuk lingga ini. Lingga. Kalau bentuk ininya, undakannya kayak Gunung Salak kayak ini. Iya benar, Gunung Salak. Masya Allah, luar biasa memang ya peninggalan sejarah para leluhur kita itu, khususnya di Tatar Sunda, Kerajaan Pajajaran ini. Padahal ya boleh dikata itu ya hampir sama lah, sederhana batu ini. Tetapi ketika sahabat siar datang ke tempat ini pasti akan merasakan sebuah nuansa yang berbeda. Apa yang membuat itu semua adalah kenangan atau sejarah yang berkaitan dengan tempat ini. Itu yang menjadi suasana beda. Mungkin di lingkungan kita banyak batu-batu seperti ini. Bahkan kalau kita pergi ke gunung juga banyak batu-batu ditulis nama kita dan nama pasangan kita gitu. Tapi tiada arti. Tapi ketika sahabat siar ke tempat ini luar biasa ini. Kalau ini kan hurufnya timbul ke dalam ya. Oh, kayak dipahat ini ya. Dulu nulisnya nggak tahu Pak. Belum ada pahat yang Belum nggak tahu ada pahat, ya? dengan kesaktiannya, katanya nulisnya dulu pakai jari, nggak tahu pakai pusaka yang pakai kujang. Ini bekas telapak kakinya aja sampai berbekas dengan Iya, kesaktiannya. telapak kakinya ya. Kalau dilihat dari telapak kayaknya orangnya kecil, Pak Kecil Firman. kelihatannya ya, Pak Ustadz. Mirip Pak Firman lah kayaknya Surawisesa kecil seperti ini ya. Amin. Tadi saya coba kaki saya nggak muat, kegedean di kaki saya. Memang saya nggak pantas jadi raja. Ini kan kayaknya. telapak kaki nomor 38, kadang nomor 40 juga ngepas. Oh gitu ya? Nah, 40, 41 juga ngepas. Kadang ngepas. Kalau orang kebanyakan kan pada nyobain berdiri sini baca kalau punya pasang. niat masing-masing. Berdiri sini baca syahadat itu 3 kali. Boleh dipraktekin? Oh gitu. Oke, terus nanti pas tiba-tiba bisa pas. Boleh saya praktekin? Oh boleh coba Pak Firman. Kalau orang kebanyakan gini, ya. Oh jadi dari belakang dulu ya? Syahadat dulu 3 kali, terus kakinya dipasin dua-duanya, lalu jongkok sebelah.
kita kali punya niat tetap munajat sama Allah, nggak boleh minta ke batu ya musik ya, minta sama Allah sama yang Maha Kuasa. Kalau udah selesai lalu muter sini ke belakang, digendong batu itu. Apa digendong? Nah, dipeluk samping ya, kalau nyampe bagus, mudah-mudahan niat kita itu dia dipeluk. Kan ada juga yang tinggi besar yang nggak nyampe banyak. Kayak gimana coba? Penasaran juga nih dengan ini. Tadi Pak Firman pas kayaknya itu. Iya Pak ya? Oh alamnya kelihatannya. Tadi saya lihat pas, berarti cocok jadi raja juga Bapak ini. Terus nanti batu ini dipeluk. Dipeluk ke belakang. Oh, dipeluk Gitu. ke belakang. Nah, sampai nggak, kalau nyampe bagus. Kadang ada juga yang tinggi besar yang nggak nyampe banyak. Sahabat siar, kayaknya perlu dicoba juga ini. Ya, sampai tahu saya muat. Bisa jadi raja saya. Baca syahadat ya? Syahadat 25 syahadat. Oke. Kaki kanan dulu. Jatuh. Nggak cocok jadi raja nih. Cocoknya jadi kepala rumah tangga. Ini sebelah lutut yang kanan. oh Kali gede. punya niat. Tapi pas ini tangan kakinya gini. Dari sini kalau Iya, Palawa. dari situ. Sana ya. Set. Oh pakai tunjuk gini. Oh nggak bisa. Habis selesai Lalu muter sini. ke sini. Ini di Ke batu menhir. Oh lucu juga ya. Berdiri aja Pak. Alhamdulillah sampai bagus Pak Ustadz. Hah? Nyampe bagus. Nyampe ya? Ya benar biar berkah ya biar lagi. Aduh tapi Kan ada juga yang nggak nyampe banyak biar tinggi besar nggak semua orang encok nyampe. tapi. Mau sandaran habis dari sini nyandar sana. Oh begitu caranya. Habis dari sini nyandar sana. Oh habis ini nyandar. Iya, sandaran. Enak di sini ya. Masya Allah. Sahabat siar. Jadi memang dulu tempat ini nih tempat dinobatkannya raja-raja Pajajaran. Cuman sayangnya tidak ada batu pancalikan. Kalau seandainya ada batu pancalikan di sini, saya bisa dinobatkan jadi raja Pajajaran ini. Hah? Lepi. Iya rakyat saya cuma lepi doang kayaknya. Tapi enak tenang ya duduk di sini, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita mengenang tentang kejadian-kejadian masa lalu. Masya Allah. Memang sulit untuk diungkapkan apa yang berdesir di hati saya ini. Cuman yang jelas saya mengingat tentang satu kejadian ratusan tahun yang lalu lah gitu. Bahwasanya kota Bogor ini yang merupakan kota kelahiran saya pernah berdiri sebuah kerajaan besar, bahkan dikenal cukup luar biasa. Hampir setengah pulau Jawa itu dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Bahkan Prabu Siliwangi itu merupakan raja Sunda Pakuan dan juga Raja Galuh, yang mana masyarakat mengalami masa-masa kejayaan, kemakmuran, bahkan komoditi yang dihasilkan bumi Pasundan, bumi Sunda pada waktu itu bisa mengekspor hasil bumi, bisa dijual ke luar negeri. Dengan buktinya itu adanya pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh kerajaan Pajajaran. Oke sahabat siar, kita akan coba lanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Firman, karena saya masih ada beberapa pertanyaan. Oke Pak Firman, untuk pertanyaan saya selanjutnya ini tentang sosok Prabu Siliwangi. Karena memang sosok Prabu Siliwangi itu seorang raja yang betul-betul melekat kuat, khususnya bagi di tanah Sunda ini. Bahkan ketenaran Prabu Siliwangi itu melebihi ketenaran bapaknya atau kakeknya. Jadi kita benar-benar cukup mengenal yang namanya Prabu Siliwangi. Bahkan namanya cukup harum. Darah Sunda, siapa yang nggak kenal dengan sosok Prabu Siliwangi? Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya itu menurut Pak Firman ini, bagaimana sih sosok Prabu Siliwangi? Pak Firman pernah punya tahu informasi baik dari bukti sejarah yang ditinggalkan atau dari cara-cara lain gitu tentang
bagaimana sosok Prabu Siliwangi dan apa sih gaya kepemimpinan Prabu Siliwangi sehingga namanya itu betul-betul wangi, Harum ya. betul-betul harum gitu Pak Firman. Sosok Prabu Siliwangi orangnya itu kayak, kalau menurut saya sih orangnya apa, gagah ya, Tegap, gagah ya. Beliau itu orangnya sederhana ya, biar jadi Merinding. Orangnya tuh harum ya, dengan kesaktiannya. Beliau itu nggak sombong. Nggak sombong ya. Jadi ada Siliwangi itu ada artinya juga kan, Sili Asu, Sili Asa, Sili Asi. Jadi saling merangkul. Saling merangkul. Jadi kunci kepemimpinan itu seperti itu ya. Wibawa, sehingga Prabu Siliwangi memang sosok raja, sosok pemimpin yang dicintai sama rakyatnya. Masya Allah, itulah yang membuat keberhasilan dalam memimpin kerajaan Pajajaran ya. Kuncinya dicintai sama rakyat. Di mana satu negara, satu tempat, satu daerah, masyarakat mencintai pemimpinnya, pasti dia makmur. Gitu. Iya. Masya Allah. Itu dari segi ini. Kalau gaya kepemerintahannya itu gimana Prabu Siliwangi? Ini diktator apa gimana itu? Gaya pemerintahannya saya kesananya kurang begitu hafal ya. Dan apa peninggalan sejarah dari Babat atau dari ini ada menceritakan nggak tentang sosok gaya pemimpinannya? Apa suka ngabodor kayak Ki Jarot gitu? Kayak dulu nggak. Masa raja ngabodor? Nggak pernah menceritakan tentang tolong jaga rawat tempat leluhur kita jangan sampai rusak, dan kan ini peninggalan sejarah. Betul. Kita harus benar-benar dijaga, dirawat, dilestarikan untuk anak cucu kita ke depan. Ya. Dan menurut Pak Firman sendiri betul Prabu Siliwangi itu punya pasukan gaib itu. Iya, katanya sih. Begitu ya. Jenisnya apa itu? Ada macan kan, Ada macan. Macan putih, macan loreng. Macan putih, macan loreng ya. Maung bodas ya, maung bodas. Kalau untuk benda pusaka sendiri yang Pak Firman ketahui, apa yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi? Macam-macam sih beliau ya, pusakanya banyak. Ada kujang, ada keris juga. Kalau untuk namanya sendiri, tahu namanya keris apa atau kujang apa namanya? Kalau untuk masalah itu saya kurang paham ya, kurang paham. Oke. Cuman yang jelas memang inti dari semua masa-masa kejayaan Prabu Siliwangi itu memang beliau seorang pemimpin, seorang raja yang dicintai sama rakyat. Sampai harum kemana-mana. Nah, sampai harum kemana-mana itu. Kalau untuk nama aslinya, Pak Firman pernah tahu nggak nama asli? Nah, kadang model Pamanah Rasa beliau juga. Beliau juga ya Pamanah Rasa. Ada juga Prabu Jaya Dewata juga dia ya. Masih beliau juga. Dan terakhir beliau mendapat gelar itu Sri Baduga Maharaja. Ratu Haji di Pakuan Raja. Masya Allah. Ada Nisbatu Kala Kencana masih beliau juga. Ada sejarahnya di sini. Ada ya. Masya Allah. Luar biasa. Dan untuk keberadaan Prabu Siliwangi itu di masa-masa akhir hidupnya itu, mitosnya itu kan dia moksa. Iya, moksa. Tapi menurut Pak Firman betul beliau itu moksa. Iya, moksa. Moksa ya. Jadi beliau tuh nggak mau ada keributan apa dengan saudara itu. Lebih bagi beliau moksa sama pengikut-pengikutnya itu. Oh, moksa. Kalau masih ada atau enggak kayaknya. Oh, beliau itu moksa ya. Moksa. Apa semua raja Pajajaran itu moksa, termasuk anaknya Surawisesa? Iya, Surawisesa juga moksa sama pengikut-pengikutnya. Pengikutnya ya. Jadi memang nggak ada makam-makam raja-raja Pajajaran itu nggak ditemukan di Kota Bogor ini ya. Masya Allah. Di sini sejarahnya ada lebih ada kulit. Ya. Bisa keluar kertas. Di sini ada bacaan sama artinya batu juga. Mana? Oh. Kalau ini sejarahnya. Sejarahnya. Ini cara penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Arti Siliwangi adalah asili wewangi atau berganti nama. Dia yang dinobatkan bernama Prabu Guru Dewata Perana yang dinobatkan lagi. Beliau itu dinobatkan lagi. Iya, beberapa kali dinobatkan memang. Sri Baduga Maharaja. Di sini lebih kurang. Masya Allah, boleh saya lihat. Boleh dibawa.
Wangapun ini sasakala Prabu Ratu purane pun diwastu. Wangapun ini tanda peringatan bagi Prabu almarhum dinobatkan. Dia winga. Ini tulisan yang ini apa? Iya, tulisan yang ini, tulisan sama artinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener, ini ada 9 ini. Oh, ini menarik sekali. Saya coba artikan nih sahabat syiar ini tentang apa namanya tulisan yang ada di batu tulis. Kalau bahasa Palawanya bingung pasti, saya juga bingung bacanya, takut salah. Jadi dia bernama Prabu Guru Dewata Prana, dinobatkan lagi dia dengan nama Sri. Itu bait kedua. Bait ketiganya itu Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu. Yang keempat, Wata dialah yang membuat parit Pakuan. Dia anak Sang Dewa Niskala. Oh, berarti bapaknya Dewa Niskala itu ya. Yang kelima, Kala yang mendiang di Guna 3 cucu Rahyang Niskala Wastu Kencana. Ini kakeknya dulu. Kencana yang mendiang Kenu Salarang dialah yang membuat tanda peringatan gugunungan, membuat teras di lereng bukit, membuat hutan Samida. Telaga karena Mahawijaya dialah itu di dalam tahun Saka 5. Oh, ini ada tahun pembuatannya ya? Iya. 1533 batu ini dibuat. Ditemukannya ya. Dibuat tahun 1482. Masya Allah. Jadi ini salah satu prestasi-prestasi yang Prabu Siliwangi lakukan. Di antaranya membuat parit kerajaan Pakuan Pajajaran. Dia juga membuat telaga, membuat hutan Samida. Hutan Samida itu apa? Hutan Samida yang kebun raya. Kebun raya? Hutan Samida itu. Masya Allah. Jadi memang sahabat syiar ini luar biasa ya, kandungan sejarah yang berada di kota Bogor ini. Terutama kandungan sejarah batu tulis. Ini salah satu bukti sejarah yang perlu kita lestarikan, sehingga kita tahu apa yang dilakukan oleh para leluhur kita, terutama yang bertempat tinggal di kota Bogor. Bahwasanya kota Bogor betul-betul menjadi sentral kerajaan Sunda Galuh. Sebab Prabu Siliwangi itu memang dalam sejarah dinobatkan dua kali, 2 raja. Pertama Raja Pakuan karena dia menikahi salah satu anak raja ya, Kentring Manik, anak Prabu Susuk Tunggal yang waktu itu menjadi Raja Pakuan, dan juga sekaligus sebagai pewaris tahta kerajaan Galuh karena bapaknya itu Raja Galuh. Dewa Niskala. Iya, jadi dia itu mendapat 2 gelar itu, 2 raja. Jadi Raja Pakuan karena Susuk Tunggal itu masih paman kalau nggak salah ya. Adik dari bapaknya itu, karena Galuh dan Pakuan itu saudara, adik kakak dibagi, cuman di masa Prabu Siliwangi disatukan. Jadi bersatu itu antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Pakuan di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Oke, sahabat syiar, saya rasa juga sahabat syiar sudah nggak sabar ini dengan sosok makhluk yang memang pernah mengikuti lama Prabu Siliwangi. Kita mencoba untuk berdialog, apa sih menurut versi Jaya Dharma ini, atau yang kita kenal dengan Kuncung Putih, Eyang Kuncung Putih. Iya, apa sih pendapat dia tentang Prabu Siliwangi? Saya juga pengen tahu itu masa-masa keemasan, masa-masa kejayaan daripada Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, ada kebaikan yang bisa kita tiru, karena walaupun bagaimana mereka adalah para leluhur kita, yang kita harus melanjutkan pelajaran-pelajaran terbaik yang beliau ajarkan, terutama dalam masalah tata krama, budi pekerti, pelestarian alam, dan juga gaya-gaya kepemimpinan, sehingga beliau sangat dicintai oleh rakyatnya. Oke Pak Firman, terima kasih banyak Pak Ustadz, ya, atas waktunya, atas jawaban-jawabannya. Insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan kita di sini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sama-sama Pak Pak Ustadz. Firman. Oke, sahabat syiar, kita akan memasuki season
mediumisasi. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, sekarang saya akan melakukan proses mediumisasi. Saya akan mencoba memasukkan Aki Kunjung Putih untuk menceritakan kepada kita apa sih yang beliau ketahui tentang sosok Prabu Siliwangi di masa pemerintahannya. Udah masuk? Dia masuk. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam. Ki, Jang damang. hah? Jang damang. Damang. Kok naon bentak Ki? Ente. Ti tadi nempo. Nempo naon? Nempo Ujang. Sugan teh Ujang yang jadi raja. Saya pernah dulu jadi raja Ki. Raja naon, Jang? Raja sunat. Raja sunat, waktu dia disunat jadi raja sehari Ki. Apa-apa dilayanin, minta apa dilayani dikasih. Cuman sehari begitu, udah sembuh, kembali jadi rakyat jelata. Gimana Ki kabarnya Ki? Damang, Jang. Damang. Itu kenapa dilus-elus? Te. Sekedapnya. Sekedap. Kedap. Oke Ki. Yes, Jang. Yes. Nah gitu, tadi bikin serem itu. Saya kira siapa tadi melotot. Eta, Jang. Naon? Keur ngahormat heula. Nggak hormat. Ini kenapa tiba-tiba jadi penuh ini? Dada saya jadi sesek. Aki, kapan terakhir ke tempat ini? Tos lami. Terus kenapa kok lama nggak ke tempat ini? Ini kan padahal tempat bersejarah bagi Prabu Siliwangi. Ndak maknya aki ka dieu ceurik. Nangis ke sini Ki. Kenapa nangis? Keur aduh kumahanya ngomongna teh. Mun ambil teu ceurik keur zaman bareto, Jang. Oh, Ieu pan tempatna Sri Baduga Maharajanya. Pamanarasa dinobatkeun ku rakyatna, ku resi-resina, Resi juga ikut di sini. ku ieu bapana, uyutna kabeh. Di dieu pan aya batu nu eueuh, nu leungit. Hilang kemana tuh batu? Kok hilang? Dibawa Jang ka Banten. Oh, yang dimaksud batu Pancalikan itu yang penobatan raja. Masya Allah. Lempangnya Jang. Sok. Ambil henteu sedihnya. Oke. Ra lempangnya ra. Ra. Lempang. Udah Ki, jangan sedih, kayak itu kan masa udah ratusan tahun yang lalu. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya akan saya tujukan ke Aki ini. Terutama tentang masa-masa kejayaan Prabu Siliwangi. Bersedia nggak Ki cerita Ki? Kalau emang Aki merasa sedih dan nggak bersedia cerita, ya udah kita pulang. Tenang Jang, satu komando. Nah, satu komando. Satu komando. Ya udah Ki. Masya Allah. Saya memang apa ya? Aya nu ceurik saha Jang? Biasa itu ayah anu asup.
Gusti Ampura. Kayaknya dia juga sedih. Banyak yang udah datang sih ke sini. Jadi memang sebenarnya banyak sekali permintaan dari sahabat-sahabat si Arki bahwasanya untuk liputan di lokasi ini Batu Tulis karena berkenaan dengan sosok Prabu Siliwangi yang memang merupakan seorang raja yang cukup dikenal seantero Jawa Barat ini. Tetapi memang karena hati saya itu belum bergerak untuk menelusuri sejarah daripada Prabu Siliwangi, jadi saya masih belum merespon dengan serius gitu. Tapi tiba-tiba saja beberapa hari ini kok saya tergerak hatinya untuk ke lokasi ini. Badai diungkap KB. Ya nggak usah KB, setengah lah yang penting. 99%. Letak kerajaan anak. Kunaon eta nu ceuring. Hah? Panti tadi Aki nggak ngomong. Apa tuh? Amun ka dia teh ceurik. Banyak yang nangis ya? Ngenang iya jang kumaha keur mimpin bangsa manusia nu aripna nu bijaksanana eta Sri Baduga Maharaja. Rakyat makmur. Rakyat makmur sajagatna Pajajaran Sunda Pakuan tepi ka Jayakarta ka Sunda Kelapa jang rakyatna eueuh nu ngabalangsak. Amun ujang kendek nyahonya di Jayakarta tah loba tanaman tebu jang. Tebu. Loba pabrik-pabrikna ngieun tebu. Betul. Lah itu punya Siliwangi, Prabu Siliwangi itu. Eta teh Siliwangi non berdagangnya jang. Nah, dagang. Ah jeung Portugis. Ya. Saha itu Ki mau datang ke dia Ki. Tenang we ulah ceurik geus. Nu bareto mah bareto nya. Saya berhadapan dengan siapa ini? Saya berhadapan dengan siapa? Udah jangan diterusin lagi nangisnya, nanti saya juga ikut nangis. Untung Aki kuatnya Pi. Iya kuat. Saya berhadapan dengan siapa ini? Ceurik, Laki-laki harus kuat. Coba kita dialog dulu sama Curigna. siapa Ki? Anu ngajagaan Surawi Sesa ieu. Anda ini siapa? Jang. Jang. Yuk. Anu ngajagaan Surawi Sesa. Yo, tah. Udah. Iya. Sudah. Masa sudah lama berlalu, jangan sedih, yang berkepanjangan, nggak baik. Ya. Iya. Anda dulu yang mengikuti Surawi Sesa, ya. Begitu. Iya katanya. Dan betul Batu Tulis ini yang buat Surawi Sesa. Ini ieu nya. Ini sahdu. Kenapa Anda minta maaf kepada Gusti Anda? Anda memiliki kesalahan. Apa yang telah Anda perbuat memang? Apa yang Anda pernah perbuat? Oh, Anda meninggalkan Surawi Sesa. Udah, nggak apa-apa. Iya, semua kan sudah lama berlalu. Iya, sudah lama berlalu. Setiap makhluk itu ada batasan usia, batasan umur. Ya. Tenang.
Enggeus, tenang. Iya. Enggeus. Sing sabar, sing redo, enggeus nya. Enggeus. Sing sabar, sing redo. Ngebareto mah enggeus bareto, enggeus. Enggeus baliknya. Nya. Ada yang ingin Anda sampaikan? Enggeus. Apa yang ingin Anda sampaikan? Sabar. Coba Anda tenangkan diri dulu, setelah itu bercerita kepada kami. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada kita? Tah gitu enggeus. Bangsa manusia mah da enggeus maot mah da enggeus maot jajangnya. Ya, betul sih. Amun ngenang mah ngenang geus. Daki man dek hayang cirik mah cirik tapi ulah daerah. Nya, tah kitu geus. Udah. Ada yang ingin Anda ceritakan atau Anda kembali ke tempat Anda? Tapi kemana? Niki. Maafkan saya. Ceriki. Saha? Cerik. Untuk Maafkan saya yang telah meninggalkan Anda sewaktu semasa hidup Anda. Sampai rakyat terlantar. Tidak dikjaya seperti ayahandanya. Memang saat itu situasi betul-betul kacau. Iya, Maksud Anda banyak pemberontakan terjadi iya, atau penyerangan dari kerajaan lain? iya. Hanya tahta untuk tahta. Perebutan kekuasaan. Iya. Udah, Anda tenangkan diri. Anda tenangkan diri. Hingga dia sedih, senyumnya pi. lunta-lunta. Dia menangis, membuat batu tulis itu. Tapi betul batu tulis ini untuk mengenang Nyepi. jasa ayahandanya Asli nama yang era. bernama Iya. Prabu Siliwangi. Iya. Aki kos kieu mah. Iya. Tapi dak. Yang geus lah. Eta mah pan bareto. Da Sri Baduga Maharaja ge teu nempo. Oke. Amun Anda tenangkan aya kene diri mah Anda. aki moal wani kos kieu. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Surawisesa. Anda memiliki kedudukan sebagai apa di sisi Surawisesa? Saya yang selalu mendampingi beliau di saat susah, sedih, senang. Lantas apa yang membuat Anda meninggalkan Surawisesa itu? Dan Anda merasa bersalah sekali itu, karena telah meninggalkan Surawisesa. Aku tak sanggup untuk Anda tidak sanggup untuk bercerita. Baiklah, saya hargai. maaf, Gusti. Iya, iya. Oke, karena kejadiannya juga sudah cukup lama, saya harap Anda juga bisa memahami keadaan seperti ini. Anda bertempat tinggal di mana? Di tempat ini atau di luar lokasi batu tulis ini? Oh, Anda yang biasa di sini ya, di lokasi ini. Darmo. Kemana saja kamu gak kemari? Engkau lupa? Dia punya tugas tersendiri. Dia ada di Halimun. Dia juga sama. Dia juga cukup kecewa dengan situasi pada waktu itu. Ya, masing-masing kalian Kenapa mengalami. Darmo tak membantu? Di saat beliau sedang sedih,
Darmo. Ada tugas masing-masing. Dia itu penjaga ayahanda Prabu Siliwangi, sedangkan Anda Surawisesa. Sejak kepergian Prabu Siliwangi, Jaya Dharma pun mengalami kejadian sama seperti Anda, sehingga dia tidak membantu anaknya Surawisesa. Apa kamu merasa sedih, Darmo? Ini juga sedih. Dia juga pasti sedih lah. Tapi kita sebagai Sengsaranya beliau di saat mencatat di saat menulis batu tulis ini, Tetesan demi tetesan air mata yang penuh dengan arti. jadi betul batu tulis ini salah satu apa ya, kenangan Surawisesa terhadap ayahandanya, dan sekaligus bentuk penyesalan beliau bahwasannya Surawisesa tidak mampu untuk mengemban amanah dari orang tuanya mempertahankan negeri Pajajaran. banyak kisah perebutan tahta sehingga dia pemberontakan di mana-mana Peperangan ya. demi untuk tahta. Ya memang situasi zaman dulu berbeda lah dengan situasi sekarang. Kita Sama halnya sekarang juga. Ini tahta jabatan, merelakan, mengorbankan segala apapun demi cara apapun supaya dia bisa jadi raja atau jadi pemimpin. seperti itu. Tidak jauh beda dari dulu sampai sekarang. Akhirnya apa? Gusti sedih, merasa tidak bisa memimpin rakyatnya sebagaimana seperti dia ayahandanya. Bagaimana ayahanda? Salah saya juga meninggalkan beliau. Nah itu Anda kenapa ninggalin? Aduh, Anda ini nggak cukup hanya minta ampun. Kenapa Anda sampai meninggalkan Surawisesa itu? Aku ikut berperang. Melawan kerajaan mana? Cirebon, Demak, atau Banten? Banten. Kerajaan Banten. Batu. Pasukan gaib Banten gitu. Melawan pasukan gaib Pajajaran. Iya. Kenapa anak yang satu lagi tidak menjadi raja? Tanya Darmo. Darmo yang dipaham. Mana Darmo? Iya, nanti saya akan tanya setelah saya bertanya selesai urusan saya dengan Anda. Darmo? Ada dia lagi mengenang masa lalu. Dia juga sedih. Karena tempat ini memang menyimpan sejuta kenangan. Mungkin bisa dikatakan kenangan buruk bagi Engkau kalian. menyanyikan lagu itu. Membuat teriris-iris hati saya meninggalkan beliau. Ya Allah. Mutiapura.
Jadi memang dua situs ini peninggalan dua orang raja besar di Pajajaran. Lingga ini sebagai kenangan ataupun lingga peninggalan dari Prabu Siliwangi, sedangkan batu tulis ini peninggalan dari anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Surawisesa. Kebuat lagi. Ya, silakan Anda keluar. Dan saya hargai Anda telah datang memberikan informasi kepada kami. Darmo, mohon maaf atas kesalahan saya yang telah meninggalkan Gusti, yang dimana saya ikut berperang. Kesalahan Bareto banyak enggeus Bareto. Da moal bisa diulang deui. Kayaknya Ya, masa lalu biarlah berlalu. tah eta laguna si Hendra tah jang. Lalu, Oh si Hendra. Hendra itu lagi sedih, Ki. kan ngahibur we jang. Jangan ngabodor. Sedih. Da mana sedih-sedih wae. Ambin teh sedih jang. Kalau boleh saya tahu, Anda bernama siapa? Atau julukan Anda siapa? Kuncung Hideung. Ya, nanti saya nanya ke Darmo. Eta geus dijawab. Kuncung Hidung. Oh, berarti Warisan adiknya sampean. Adiknya Kuncung Putih. lain jang. Iya anu ngajagaan Surawisesa. Oh. Oke, saya hargai Anda telah datang dan Anda boleh kembali ke tempat asal Anda. Iya. Dan Darmo, maafkan saya. Geus dimaafkeun. Udah Geus dimaafin. ulah ya deui diinget-ingetnya. Nu Bareto mah da geus Bareto. Kabehanana ge geus mararaot. Geus mulih ka asal. Nah, mulih ke asalna ge lain di dieu. Oke. Sampai namanya lupa. Opik. Ente kenapa tidur di sini? Capek udah tahu lagi liputan. Capek habis dari Tangerang. Lagi liputan ente malah tidur. Wah, Kasih air biar dia tidur. Buyur kalau enggak. Banjur jang. Ulah jang. Ya opik gitu Ki. Opik. Ya, sahabat siar memang Jang nyaon teh aki kos kieu jang. tunggu dulu, saya pengen ngomong dulu bentar. Gua masih inget. Sok mangga jang. Jadi sahabat siar memang apa ya, dari mediator kita ini sebenarnya dia bukan mediator ya. Iya. Ketemu kita juga nggak sengaja, dia lagi mau pulang ngeliat kita di jalan datang. Jadi dua prasasti ini memang peninggalan dua raja besar Pajajaran. Lingga ini peninggalan dari Prabu Siliwangi, sedangkan batu tulis ini peninggalan dari Surawisesa dalam rangka menghormati ayahandanya Prabu Siliwangi. Itu terbukti kalau kita lihat dari posisi lingga dan posisi batu tulis. Lingga ini berada di depan daripada batu tulis. Itu menunjukkan bahwasanya batu tulis ini memang posisinya ada di belakang lingga yang merupakan keturunan daripada Prabu Siliwangi. Surawisesa tahu persis dia tidak boleh menyamai bapaknya karena dia menyadari betul selama dia menjabat sebagai Raja Pajajaran belum ada keberhasilan yang ditempuh, belum ada amanat dari ayahandanya yang dapat dia jalankan dengan baik, karena memang menurut catatan sejarah selama kepemimpinan Surawisesa, Pajajaran kerap kali mengalami peperangan dengan kerajaan-kerajaan sekitar seperti kerajaan Demak, Mataram, Cirebon, dan juga Banten.
Iya. Kegiatan tadi itu sedikit beak. menggambarkan tentang Tilu hiruk pikuk poe dia mah. dan situasi kejadian yang terjadi pada masa itu. Pi dicuekin pi. Oke. Jang. Ah, ini kenapa megang lingga terus, Ki? Ini kan lambang kemakmuran kalau menurut tradisi Sunda, ini lingga ini dengan adanya lingga. Ya Jang. Ah, Etapan aya batu sandaran. iya. Didinya aya batu pancalikan. Iya. Tos diangkatnya Sri Badugara Maharaja lawan rasa kieu Jang. Tah, karakyatna. Kieu. Tah bari nyekel ieu tah. Masya Allah. Hirup Jadi teh menghadap ke sana dia. kudu kokoh. Kos ieu. Ambih teu goyang, kumaha ambih nyatu. Nah, ngarepna ka ditu. Hmm. Tukang belah ditu. Gunung Salak. Halimun. Kerjaman bareto mah nya. Nguncan Islam. Sang yang widina eta Gunung. di luhur di Kawah Ratu. Seperti itu. Jadi ini kayak podium tempat pidato raja apa gimana, Ki? Ujang nempona kumaha? Ya mah aki mamaragakeun we nya. Sugan teh bener, sugan teh henteu, ndra ngabodor ieu mah ye. Ulah dipercaya. Ya Jang. Kieu tah nyekelna tah kitu. Tangan tukang. Tukang. Ieu bari nyekel naon? Mikna di mana mik? Oh, mik tak ada. Mik. Belum ada mik. Da wah atuh Jang. Kalau mimbar kan ada miknya biasa kalau zaman sekarang. Leungeun ieu nu kenca ieu nyekelan kujang. Kujang. Jadi amun geus aya nu pada nyerangnya keur pidato tinggal Cos. tah Ah, kitu masa lagi pidato raja ada yang nyerang? keur siaga we Jang. Oh, siaga. Terus apa lagi, Ki? Ngomong ngenahan kieu nya Jang. Kieu we nya. Ah, boleh, boleh. Jadi seperti itu ya. Di sana rakyat. Jang. Apa itu? Keur Jang. Tadi pan aki ieu nya maca syairna si Surawi Sesa Sair naon eta? dihapusnya Jang. Sair Surawi Sesa. Oh Jang. Enggak, itu sair apa itu? Istilahnya menunjukkan kesedihan Surawi Sesa pada waktu itu gitu. Jadi dia melantunkan bait-bait. Apa sair kok zaman dulu apa Etapan sih? si Surawi Sesa ditugasan ku abahna, ku bapananya Sri Baduga Maharaja titah jadi raja Penerusnya. penerusna nu encan dek moksa diamanahkeun tah si Surawi Sesa ku Sri Baduga Maharaja Diangkatnya di sini juga. diangkat di dieu. Jadi eta teh nya keur bareto manehna nembang ngeunang Jang. Nembang. Tah nyair inget kumaha bapana keur mimpin, kumaha rakyatna nu teu mecah belah Jang. Tapi keur Surawi Sesa mimpin loba nu nyerang Jang. Iya. Karena naon tah Surawi Sesa loba nu ngabujuk di bangsa asing. Bangsa maneh panjang loba kabujuk di bangsa asing. Nya nu buukna beureum. Kabujuk kana harta. Oh gitu ya. Yang pada akhirnya dijajah gitu. Keur zaman Sri Baduga Maharaja mah beuh Jang. Makmur Jang kabehanana. Nu tadi aki Nggak ada yang ngomong. berani ya negara. Di Jayakarta teh loba Jang. Pohon tebu Jang. Masa sih Nyieun zaman dulu gula. ada tebu? Ujang Percaya. di Jayakarta ya kedeungnya. Sugan teh bising teu poho. Di Jayakarta aya bumi namina Penggilingan Jang. Tah eta pabrik tebu nu pang gedena Penggilingan Jang. Cakung. Itu zaman Belanda itu kali, bukan zaman Prabu Cakung. Siliwangi. Eta lain eta geus dingin Jang. Gitu. Geus aya ti zaman bareto. Terus bikin apa? Bikin gula. Nyeun gula dikirim keluar Jang ku Portugis. Hah? Ada catatan Portugis sama Cina. Naon? Beb? Iya, catatan Portugis sama Cina ada apa?
Catatan. Prabu Siliwangi itu. Catatan Prabu Siliwangi tentang Prabu Siliwangi. Ya, Tuh, ayah Jang. Kok nggak bilang saya Prabu ya? Eleh Jang. Lain sombong Jang. Sunda Kelapa masyhur, Pak. Iya, pas Sunda Kelapa iya zaman Yo, Prabu Siliwangi. Jang. Masuk ke pelabuhan besar. Pelabuhan besar nanti Sunda Kelapanya. Iya. Amun Ujang dibayangkeunnya, asup ka jero nyisirkeun Kali Ciliwung nya. Sasandaranna di tepi eta tempat nasi Hendra tah. Depok. Tah eta Lewat Depok. sasandaranna tah kapal-kapal nu ti luar asup ka jero. Sadane juga nya. Dan salah satu keberhasilan Prabu Siliwangi juga membuat jalan ya, jalur darat. Keur zaman Bareto mah ieu bumi keur di luhur keneh Jang. Cai mah meuni berkah. Ayeuna mah deet Jang. Sekarang berkah alhamdulillah. Nah, berkah dah harari deung. Bau di Air kali keur zaman banyak, Bareto, lagi keur zaman banyak ini. Jang, keur zaman Bareto mah Jang meuni jernih Jang. Dinginum ge ngeunah. Masa sih? Beuh, sok we Ujang balikan deui ka ditu. Hehe. Tapi sekarang Ki di Pulau Jawa ini air lagi melimpah Ki kita Ki. Hujan wae. Iya hujan, banjir juga. Geus perubahan iklim Jang. Iklim betul Ki. Cuaca. Masya Tadi Allah. ge jajalager-jajalageran. Ya, saya tertarik itu tebu betul Prabu Siliwangi punya pabrik tebu itu. Ujang. Sok weh ka Jakarta teangan Jang. Kalau penggilingan ada penggilingan cakung, tapi bukan penggilingan padi. Nah, lain penggilingan Namanya tebu. penggilingan cakung. Cakung. Iya. Cakung Mungkin keneh. jagung kali itu. Ya. Penggilingan jagung dulu kan. Tapi memang luar biasa ya. Istilahnya sejarah memang betul-betul membuktikan bahwasanya Pajajaran di masa pemerintahan Prabu Siliwangi itu menjadi masa keemasan. Luar biasa. Karena apa? Figur kepemimpinan sih. Yang merakyat dan dicintai oleh rakyat. Nah, eta Sri Baduga Maharajanya ente mimpin ke ente eta non mimpi-mimpi ke naon harta ente boga sabaraha diberekeun ka rakyatna. Bahkan konon ini belum tahu juga saya tentang keabsahan informasi yang saya terima. Prabu Siliwangi itu menghilangkan pajak rakyat tuh Mas. Saking makmurnya itu. Jang. Pajak-pajakan. Nggak ada kan betul ya? Hasil kebunna dibereku Prabu Siliwangi sok di eta sorangan. Prabu Siliwangi pamana rasa ente minta saperak pun. Memang benar Indonesia itu negara yang kaya sebenarnya. Tinggi ya. Negara makmur Jang, amun rakyat nama para rinternya Jang. Geus makmur ye bangsa ye. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Indonesia selalu diminati oleh banyak negara gitu. Tah eta. Iya. Nah pinter dijajah. Belanda terutama Londo. Duit acis harta dunia. Henteu mikirkeun rakyatna anu balangsak. Masya Allah. Itu Simbol-simbol Pajajaran dileungitkeun Jang. Nah ieu teu bisa dirubuhkeun. Keur zaman Bareto aki keur ngajagaan keneh. Ieu mah rek dihancurkeun tadina mah Jang. sama Ku Banten. Banten. Teu bisa. Sok we mangga nu di bawah batu pancalikan mah teu naon. Saya pindahin Ieu, Oh. sok angkat Jang. Sok. Ieu panjang kajeronanya Jang. Sabaraha meter? 30 meter mah leuwih Jang. Ah ya bener Ki. 30 cm paling. Ora percaya. Saha Jang? Itu dia ceplok. Ditanggali we ieu budak eta sorangan di dieu. Tinggalkeun ke Ujang. Kajen Wah, ieu. ini paling 2-3 meter ini Ki. Amun 2-3 meter mah hampang Jang. Tapi bener ini peninggalan luar biasa. Menjadi simbol kemakmuran. Nyaho teh Jang. Eta batu Iya, batu tulis. ditulis Ya. ngieun kos kitu. Kenapa itu? Bentukna kos gunung Salak. Pas Gunung Salak. Segitilunya. Coba Ki baca Ki. Aki maca. Ah, Tuh bisa maca Jang. nggak bisa. Kudu maca.
Iya, Asmani pun itu sendiri. Asmani. Waduh. Bahasa Jawa ini bahasa Palawa, Ki. Palawa itu termasuk tulisan yang cukup tua juga. Bisa Palawa. Bisa rata. Bisa. Bisa rata. Bisa rata. Batunya rata. Ya jenis batunya. Iya, batu nyokot di mana, Jang? Nggak tahu, Ki. Gunung Padang. Gunung Padang. Lah, emang ada hubungannya Pajajaran dengan Gunung Padang? Kabehanana kerajaan teh nyokotna di dinya, Jang. Di Gunung Padang. Nu kamari di Walahir di Gunung Padang. Ini juga diambil dari Gunung Padang. Karcadomas di Gunung Padang. Pusatna batu eta aya di Gunung Padang. Ujang teu wanian kadinya. Ah, kata siapa, Ki? Rawa. Malam ini kalau perlu saya berangkat. Hayu, sok. Kalau perlu, tapi lagi nggak perlu. Lagi nggak perlu malam ini. Kalau perlu mah saya berangkat. Tapi lagi nggak perlu sih, Ki. Jadi nggak perlu berangkat. Etanya Jang, amun ditulisanana tah, bacanana nya. Eta teh ngenang pengangkatan Sri Baduga Maharaja. Anu pangaripna, anu pangbijaksanana kana rakyat. Masya Allah. Maotna teh moksa. Ujang tempo aya tulisan keloksa. Keloksa. Aya tulisan keloksa. Oh iya ada, Ki. Ini, Ki. Aya? Keloksa. Tah, eta teh artina bahwa nya Sri Baduga Maharaja teh maotna moksa. Amun aki maca eta bararanternya Moksa, Ki. amun aki baca eta make bahasa zaman baheula da ujang lieur pan tadi geus dijermahkeun. Betul, sama itu Pak itu juru pelihara Jupel. Pak Jupel. Eta Masya Allah. Luar biasa ya. kumaha bijaksanana tah. Oleh naon? Baca katanya. Aki maca. Hendra gurunya itu. Maca we manen ra. Aki tita maca. Engke eta tulisan bocor kabeh, ra. Pan geus aya tulisanana nya geus. Amun diartikeun aslina mah. Kenapa, Ki? Henteu Jang. Pokokna mah eta ngenang pengangkatan Sri Baduga Maharaja. Nu pangarip bijaksanana kana rakyat. Di Sunda Pakuan tepi ka Galuh, tepi ka Linggawangi, tepi ka Karawang, Singapurna, nya, Singapurna. Sumedang Larang, nya, Semua. kerajaan di bawah anu di handapna Pajajaran, dingieun makmur kabeh Jang. Sampai ke Galunggung, sampai ke Ciamis. Ieu Jang, kaditu aya cegoknya. Iya, Eta teh batas benteng Jang, benteng Pajajaran. Pajajaran. Batesna. Nah, ngieuna palebah Ya, ada dieu batu tulis. di tukang. Apa namanya stasiun Pan batu tulis? amun zaman Bareto mah ieu hamparannya Jang, kayak mun ujang isuk-isuk ieu nempo. Kabelah ditu tiu nya aya Gunung Salak. Kabelah ditu aya Gunung Gede. Pelebah ditu Gunung Pangrango Jang. Nah tilu. Tah eta Nah, di belakang Aki Gunung Sahari. Gunung Sahari. Cok iraha aya gunung tukang da. Ujang. Ujang mah ngada-ngada wae. Keur carita di bodoran. Engke Aki ngabodor di cerek kanan. Ujang. Serius, udah serius. Enggak lagi di sana gunung, di sini gunung, kurang satu gunung. Baru 3 gunungnya. Jadi begitu, Ki. Jadi bawah ini benteng Pajajaran. Imah Ujang. Benteng Jang. Yang di Bondongan. Bondongan? Benteng. Ngalekuk kieu tepi ka handap nya. Kaluhur deui aya Kebon Raya Bogor Jang. Iya, betul. Aya makamna pamajikanana Sri Baduga Maharaja tah. Anu pamajikan katilu. Siapa itu? Kentring Manik. Kentring Manik. Aya di Lah emang dinya. Prabu punya istri berapa? Anu kanyahon mah tilu Jang. Waki.
Anu kanyahoan. Oh, Bib. Mana Bib ja tadi Bib ja. Ya. Aki mah nempo seuri we Bib. Terus ini kan salah satu Kia jang tepi jang kia di tepi. Tak aki mah tepi Bib. Pantesan banyak Aki ya. Opat. Kentring Manik itu istrinya ketiga. Tilu. Itu yang menurunkan Surawi Sesa. Nah, kalau untuk Kian Santang sendiri dan Santang Lara di Santang Subang Larang. di Subang lah. Di Subang Larang boga anak tilu nya Cakrabuana, Orang Sungsang. Gitu. Wala Sungsang, Lara Santang. Lara Santang, Kakara Kian Santang. Masya Allah. Itu istri keberapa itu? Kedua, Nah, istri pertama Ambat Kasih. Ambil kasih. Ambar kasih. Ambar kasih. Ambar Kasih. Ambar kasih. Ini bahasanya dulu Prabu Siliwangi bahasa ini Malawa, Sunda Kuna. Kalau bicara gitu sama orang. Ari ngomong, Iya. ngomong bahasa eta Sangsekerta. Hilang berarti. Hilang. Ye, mana ngarti teu? Kayak arti sorangan ya. Ya. Jayasnipun karap tajuyu nadirahatana watastipun kiruwang janasti. Nah, ngartikeun sia. Talas jalana kata watarkar rajana deratana wastapun ngahiji sangyang. Amun Subang Larang muridna Sekuro Oh iya, muridnya Sekuro itu. Kentring Manik anaknya susuk tunggal. Amun nyerang tah nyieun strategi jang prajurit-prajuritna nyumput tah dina tatangkalan. Tinggal di syar wuh. Hese elehna ieu jang. Susah. Kanyahoanan kumaha? Pokoknya kuncina naik jadi pembimbing ulah serakah, ulah mikirkeun beuteung sorangan. Maneh ngadaharan hayam nya, rakyatna ge hayam. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,